Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Silpanasya, SSI, MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi laporan UAS hasil review dan kritik metodologis tugas akhir, posisi sebagai dosen penguji TA1 tentang manajemen SDM regresi linear berganda, kemudian TA2-nya mengenai manajemen keuangan SMPLS. Identitas mahasiswa, perkenalkan nama saya Tia Aulia Rahma dengan NIM 250 20 10 20 559, program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siberasia. Dalam video ini saya memposisikan diri sebagai dosen penguji dalam melakukan review terhadap dua tugas akhir. Tujuan review di sini mengenai dengan memposisikan diri sebagai dosen penguji untuk menilai dua tugas akhir dari aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian metode penelitian, kemudian kualitas metodologi, kemudian ketepatan analisis data, kemudian interpretasi hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Baik, selanjutnya di sini ada identitas tugas akhir pertama, judul judul mengenai pengaruh work-life balance dan metode kerja hybrid terhadap keputusan motivasi kerja Gen Z pada perusahaan layanan teknologi di Jakarta Selatan. Penulisnya Dede Indah Nurul Hidayah dengan NIM 230 20 10 229, program studi PJJ Manajemen Universitas Siberasia. Konsentrasi manajemen SDM metode regresi linear berganda pada tahun 2025. Tugas akhir pertama yang saya review merupakan penelitian pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia yang menggunakan metode regresi linear berganda. Baik, di sini ada temuan kritik utama TA tugas akhir pertama, yaitu hasil review sebagai dosen penguji di bab 1 latar belakang dan research gap ini. Kekuatan fenomena dan research gap perlu dinilai dari keterkaitannya dengan masalah penelitian dan variabel yang digunakan. Kemudian di bab 2 di sini ada landasan teori yang mana keterkaitan antara teori utama, teori pendukung, variabel, dan hipotesis perlu diperkuat agar model penelitian memiliki dasar teoritis yang jelas. Kemudian di sini ada bab 3 metodologi, yang mana populasi, teknik sampling, jumlah sampel, indikator, serta sumber instrumen perlu dipastikan konsisten dengan tujuan penelitian. Kemudian di bab 4-nya ini ada pengujian regresi yang mana hasil uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi perlu diinterpretasikan secara konsisten. Kemudian di bab 5 di sini ada kesimpulan. Kesimpulan harus benar-benar menjawab rumusan masalah dan didasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada bukti, kritik, dan solusi TA pertama. Berdasarkan bukti dalam naskah, pada bagian judul penelitian mengangkat pengaruh work-life balance dan metode kerja hybrid terhadap motivasi kerja dan Gen Z pada perusahaan layanan teknologi di Jakarta Selatan. Saya menemukan bahwa kritik ya atau permasalahannya judul sudah mencerminkan variabel utama dan objek penelitian, tetapi masih cukup panjang ya karena membuat variabel, kemudian karakteristik responden, jenis perusahaan, dan lokasi secara sekaligus. Selain itu, istilah metode kerja hybrid perlu dipastikan konsisten dengan istilah yang digunakan dalam keseluruhan naskah agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan antara metode kerja hybrid sebagai sistem kerja dan persepsi karyawan terhadap sistem tersebut. Kemudian sebagai dosen penguji, saya akan memberikan solusi atau perbaikan. Peneliti perlu memastikan istilah dalam judul, kemudian rumusan masalah, teori, kemudian instrumen hingga perubahan menggunakan istilah yang konsisten dan memiliki definisi operasional yang jelas. Kemudian di sini ada bab 2 kritik dalam bukti naskahnya di sini memuat pembahasan mengenai SDM, motivasi kerja, WLB, dan metode kerja hybrid dengan berbagai definisi dari beberapa sumber, misalnya Hasibuan digunakan untuk mendefinisikan SDM dan Walton digunakan untuk menjelaskan model kebijakan SDM. Selaku dosen penguji, saya akan merekomendasikan atau memberikan solusi
Peneliti sebaiknya menetapkan teori utama yang paling relevan dengan motivasi kerja dan menjelaskan bagaimana teori tersebut mendasari hubungan WLB serta kerja hybrid dengan motivasi. Kemudian di sini ada bab tiganya mengenai metode penelitian ya. Di bagian dalam naskah ini, model penelitian hanya menggambarkan work-life balance X1, motivasi kerja X Y dan metode kerjanya. Kemudian di sini saya selaku dosen penguji akan memberikan saran atau rekomendasi tentang model konseptual sebaiknya memperlihatkan bahwa X1 dan X2 secara parsial maupun simultan diprediksi mempengaruhi Y. Kemudian di sini ada bab empatnya. Hasil uji teh disajikan dengan angka statistik dalam pembahasan. Jadi pada pembahasan WLB menulis hanya menyajikan bahwa variabel WLB memiliki nilai lebih tinggi dari batas yang ditetapkan dan tingkat signifikansinya berada di bawah batas ya. Jadi saya selaku dosen penguji peneliti perlu mencantumkan nilai statistik utama dan menjelaskan interpretasinya. Misalnya arah koefisiennya, nilai T-nya, kemudian signya, dan keputusan hipotesisnya. Di sini kemudian ada bab limanya mengenai kesimpulan dan saran. Bagian naskahnya di sini menyatakan ya bahwa meskipun metode kerja hybrid dapat meningkatkan motivasi kerja, kemudian di sini ada dampaknya yang mana hipotensi melampaui bukti yang dihasilkan oleh analisis statistik. Saya selaku dosen penguji akan memberikan saran sebaiknya dibatasi pada hasil yang benar-benar diuji, yaitu metode kerja hybrid memiliki arah pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Faktor lain dapat disebut sebagai kemungkinan dan rekomendasi penelitian berikutnya itu. Selanjutnya di sini ada identitas tugas akhir kedua, judulnya analisis pengaruh literasi keuangan, persepsi risiko dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi generasi Z. Kemudian di sini ada penulisnya Ade Triana Delima dengan NIM 240 20 10 2847, program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Konsentrasi Manajemen Keuangan metode CMPLS tahun 2026. Tugas akhir kedua merupakan penelitian pada konsentrasi manajemen keuangan yang menggunakan metode struktural, kemudian structural equation modeling parsial, LASPARS atau CMPLS. Kemudian di sini ada temuan kritik utama utama yang tugas akhir kedua, hasil review sebagai dosen penguji, bab satu mengenai konstruk dan model penelitian yang mana kejelasan konstruk laten dan hubungan antar variabel perlu dipastikan memiliki dasar teori yang kuat. Kemudian di bab 2-nya mengenai operasionalisasi dan indikator yang mana jenis konstruk serta sumber indikator perlu dijelaskan secara konsisten agar indikator benar-benar mempresentasikan konstruk yang diukur. Di sini ada bab tiganya mengenai outer model, yang mana evaluasi perlu mencakup outer loading, AV, composite reliability, Cronbach's alpha, dan validitas diskriminan. Kemudian di sini ada bab empatnya mengenai inner model, yang mana nilai VIP-nya, kemudian koefisien jalur, R square, F2 dan Q2 perlu diinterpretasikan sesuai fungsi masing-masing dalam evaluasi model struktural. Kemudian di bab 5-nya ini mengenai bootstrapping dan hipotesis, yang mana hasil bootstrapping dan signifikansi hubungan antar variabel harus digunakan secara tepat dalam menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis. Kemudian di sini ada bukti kritik dan solusi tugas akhir kedua ya. Kita bisa lihat di sini ada outer loading, yang mana bagian naskah ini nilai outer loading seluruh indikator berada pada rentang 0,747 sampai 0,9 0,8. Kemudian dampaknya pembaca tidak memperoleh penjelasan mengenai kontribusi relatif indikator terhadap konstruk. Kemudian di sini ada average variance extremes atau AV. Di bagian naskah ini nilai AV tercatat sebesar 0,720 untuk Y dan 0,773 untuk X1 dan 0,732 untuk X2 dan 0,7,5 untuk X3. Dampaknya di sini penyajiannya hasil menjadi kurang efisien dan dapat membingungkan ya pembaca mengenai tabel utama evaluasi convergent validity. Kemudian di sini ada validitas diskriminan ya. Bisa dilihat di sini kritiknya
validitas diskriminan memenuhi kriteria, tetapi pasangan kriteria dengan HTMT ya. Saya selaku dosen penguji mengkritik evaluasi model pengukuran tidak cukup hanya menunjukkan nilai statistik, tetapi perlu disertai interpretasi yang jelas mengenai terpenuhi atau tidaknya validitas dan reliabilitas setiap konstruk. Solusi yang saya berikan sebagai dosen penguji, peneliti perlu menjelaskan hasil outer model secara sistematis dan menghubungkannya dengan kriteria yang digunakan. Kemudian di sini selanjutnya ada Forneliti Lasker. Di bagian naskah ini tabel peneliti Lasker menggunakan nilai n akar kuadrat AV ya, masing-masing konstruk lebih tinggi dibanding korelasi konstruk dengan konstruk lainnya. Jadi kritik di sini peneliti telah menggunakan Fornell Lecter dan HTMT, tetapi belum melakukan sintesis terhadap kedua hasil tersebut untuk memberikan kesimpulan validitas diskriminannya. Kemudian di sini ada Q2 cofe- koefisien dan bootstrapping. Bisa dilihat ya di bagian tabel hasil menunjukkan N4 koefisiennya X1 sampai X1 mempengaruhi nilainya itu 0,336 dan X2 terhadap Y nilainya itu 0,055 dan X3 terhadap Y 0,037. Jadi kritik penguji di sini hasil model struktural harus diinterpretasikan secara menyeluruh, tidak cukup hanya menyatakan hubungan signifikan atau tidak signifikan, tetapi perlu menjelaskan kekuatan pengaruh dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Kemudian solusi yang saya akan berikan kepada peneliti perlu menjelaskan nilai koefisien jalur R2, F2, X2 serta hasil bootstrapping secara konsisten dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Baik, selanjutnya solusi yang direkomendasikan dari TA1 metode regresi linear berganda yang pertama memperkuat keterkaitan fenomena dengan Richter gap, memastikan teori dan indikator konsisten, menjelaskan metode dan sampel secara lebih kuat, menginterpretasikan hasil regresi sesuai hasil pengujian, menyesuaikan kesimpulan dengan hasil penelitian. Kemudian di sini ada T2-nya mengenai metode CMPLS yang pertama memperjelas dasar pembentukan konstruk, kemudian memastikan indikator sesuai dengan konstruk, yang kemudian yang ketiga menjelaskan evaluasi outer model secara lengkap, kemudian memperkuat interpretasi inner model, yang terakhir menyesuaikan kesimpulan dengan hasil CMPLS. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan hasil reviewnya ya. Berdasarkan hasil review terhadap kedua tugas akhir, ditemukan beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan dari sisi metodologi maupun interpretasi hasil. Kemudian pada peneliti regresi linear berganda, fokus kritik terutama berkaitan dengan kesesuaian model regresi, pengujian asumsi klasik, hasil pengujian statistik, dan interpretasi hasil. Pada penelitian sampel S, fokus kritik berkaitan dengan konstruk dan indikator, evaluasi outer model, validitas dan reliabilitas, inner model, serta interpretasi hasil, bootstrapping, dan hipotesis. Selanjutnya, setiap kritik yang diberikan disertai bukti dari naskah dan solusi yang direkomendasikan sebagai bentuk evaluasi dari posisi saya sebagai dosen penguji. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.